Salam matematika untuk anak-anakku SMP kelas 9. Pada video ini nanti Pak Wandri akan memberikan 2 buah latihan soal ya. Langsung kita bahas bersama. Nah, materi ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu aplikasi fungsi kuadrat di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, fungsi kuadrat itu bisa dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari dengan sebuah cerita ya. Nah, di sini Pak Wandri mau menerapkan istilah ada kata maksimum dan kata minimum gitu ya. Nanti istilah maksimum dan minimum ini kita akan sering lihat dalam soal-soalnya. Nah, hanya nanti dipisahkan oleh kata-kata ini A dan B ya. Untuk nanti kata terjauh, terbesar, tertinggi, terpanjang, terluas, misalnya ceritanya, nanti akan dikaitkan dengan nilai maksimum. Dan untuk kata-kata terdekat, terkecil, terendah, terpendek, tersempit, dan lain sebagainya itu nanti akan dikaitkan dengan istilah nilai minimum. Nah, jadi ini semua kita harus kuasai dulu. Nah, anak-anakku masih ingat kan waktu kita menggambar grafik itu ada 2 istilah ini ya. Yang pertama titik puncak, yang kedua sumbu simetri ya. Titik puncak itu rumusnya diskriminan per min 4 kali A, sedangkan sumbu simetri min B per 2A. Nah, kenapa dikaitkan lagi ini? Karena nanti ya, ketika kita lihat ada istilah yang menggunakan maksimum minimum, maka rumus yang kita pakai nanti ini gitu. D per min 4A. Juga nanti ini yang sumbu simetri ini dikaitkan dengan untuk mencari nilai satuan, yaitu misalnya panjang, lebar, waktu, dan lain-lain. Kita pakai min B per 2A. Oke? Jadi ada 2 rumus yang kita akan pakai dalam menjawab soal-soal cerita fungsi kuadrat. Oke, kita lanjut ke latihan soalnya ya. Baik, soal nomor 1 ya. Tinggi H meter dari sebuah peluru yang ditembakkan vertikal ke atas setelah T detik dinyatakan dengan rumus H sama dengan 42T min 3T kuadrat. Tentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum dan berapa tinggi maksimum yang dicapai. Oke, kita analisa soal ini ya. Jadi ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, lama waktu. Nah ini. Lalu nanti ditanya tinggi maksimum. Oke, dipahami dulu ya. Berarti ini nanti kita akan hubungkan dengan 2 rumus yang tadi ya. Pak Wandri buat garis dulu. Persamanya ditulis dulu di sini H 42T min 3T kuadrat maksudnya. Nah, sekarang kita analisis dulu dari persamaan ini berapa nilai A. A-nya itu di depan T kuadrat ya, yaitu min 3. Lalu B itu sama dengan 42 dan C sama dengan 0 ya, tidak memiliki konstanta. Nah, setelah kita analisa dari persamaan ini, lalu kita lihat soal yang pertama ini, lama waktu ya. Lama waktu berarti sama aja dengan satuan kan, nilai satuannya. Jadi, kita menggunakan rumus sumbu simetri tadi, yaitu min B per 2A. Ya, kita pakai min B per 2A, masukkan nilainya min B min 42. 2 kali A ya, 2 kali A-nya di sini negatif 3. Jadi min 42 dibagi negatif 6 gitu ya. Dapat positif 7 ya. Ininya dalam satuan detik. Jadi T itu waktu 7 detik ya. Jadi lama waktu yang dibutuhkan adalah 7 detik gitu. Terus soal berikutnya, tinggi maksimum. Nah, sama seperti tadi yang Pak Wandri singgung, yaitu kita menggunakan rumus maksimum ya. Rumusnya itu adalah diskriminan per min 4 kali A gitu ya. Kita masukkan rumus diskriminan, masih ingat ya, B kuadrat min 4 kali A kali C ya, per min 4 kali A gitu ya. Kita lanjutkan di sini. Nah, garis dulu, B kuadrat itu berarti 42 kuadrat gitu. Min 4 dikali A, A-nya itu min 3, C-nya itu 0. Nah, yang bawah min 4 dikali A, min 4 dikali
min 3 ya, sorry. Nah, gitu. Yang bawah kita kalikan dulu, dapat 12 ya. Yang atas 42 kuadrat itu sama dengan 1764 gitu ya. Yang kanannya 4 kali min 3, nanti karena kali 0 berarti sudah tidak ada ya, jadi kita tulis saja kurangi 0 gitu ya. Nah, tinggal sekarang 1764 ya, kita bagi dengan 12 ya, sekitar Pak Andri hitung 147 gitu ya. Ini satuannya meter ya, H meter, berarti 147 meter gitu ya. Jadi tingginya itu, H-nya maksudnya tingginya 147 meter. Bisa juga kita opsinya itu tinggal, ini T-nya 7 detik kan, kita substitusikan saja ke persamaan ini gitu. Jadi kalau misalnya kita udah tahu lama waktu yang dibutuhkan 7 detik, maka tinggi maksimumnya kita bisa pakai langsung substitusikan ke sini ya. Jadi gini, H sama dengan 42 kali 7 ya. Terus dikurangin 3 kali 7 kuadrat. Nah, ini Pak Wandri hitung ya. 42 kali 7 itu 294 dikurangin 3 kali 49 ya. Itu 147 ya. Nih ke kanan. Sekarang 294 dikurangin 147. Nah, itu sama dengan 294 kurangi 147 ya 147 begitu ya meter. Oke. Sama aja ya jawabannya ya. Jadi boleh menggunakan langsung mensubstitusi nilai T atau kita mencari dengan rumus tinggi maksimum ini. Oke, soal nomor 1 beres. Ke soal nomor berikutnya ya. Soal nomor 2 ya. Jika keliling persegi panjang sama dengan 80 cm, tentukan luas maksimum persegi panjang tersebut serta panjang dan lebarnya. Oke, kita analisa soal ini. Bedanya dengan soal nomor 1, di soal nomor 2 ini tidak ada persamaan kuadratnya. Jadi kita sulit untuk mencari nilai A, B, dan C-nya. Nah, untuk itu kita harus bisa merangkai kalimat ini menjadi sebuah persamaan kuadrat. Nah, kita mulai dari istilah keliling dulu ya. Keliling itu nanti kita pakai rumus 2P tambah L, betul ya? Nah, hanya di sini panjang dan lebarnya ini belum ada kan? Kita misalkan dulu saja. Misal P-nya itu misalkan X gitu ya. Lalu lebarnya itu misalkan Y. Nah, sehingga kita bisa ubah ini pernyataan tadi. 2 kali P tambah L jadi 2 kali X tambah Y gitu ya, cm. Kelilingnya diketahui dalam soal yaitu 80. Kita tulis nih 80. Nah, kita bisa sederhanakan persamaan ini ya. Lihat 80 ini kita coret dibagi 2 ya, masing-masing jadi 40 sama dengan, nah kita lepas saja kurungnya jadi X tambah Y. Nah, ini jadi ya persamaannya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan kaitkan lagi dengan cerita persegi panjang ini ya, karena di sini ada kata luas gitu ya. Luas itu nanti ujungnya, Pak Wandi garis dulu. Luas itu ujungnya nanti panjang kali lebar kan. Nah, nanti bisa kita kaitkan lagi menjadi persamaan kuadrat. Untuk itu, di cerita ini, maksudnya di persamaan ini bisa kita lepas salah satunya. Misalnya Pak Wandi bilang begini, bahwa lebar itu Y ya. Misalnya Y itu bisa dicari dengan gitu ya. 40 min X gitu kan. Nah, cukup saja yang lebar saja yang dipisah gitu ya, supaya nanti kita kaitkan di sini panjang kali lebar. Nah, panjangnya masih X kan, serta lebarnya sudah diganti ini. Lebarnya itu tadi Y, nah diganti dengan ini itu 40 min X. Nah, kita pakai tanda kurung ya, 40 min X. Nah, gitu. Supaya nanti menjadi persamaan kuadrat kan, nanti ini ada variabel X dan variabel X ketemu gitu, jadi pangkatnya 2 gitu. X kalikan min X jadi min X kuadrat gitu ya. X dikalikan 40 jadi positif 40X gitu. Jadi persamaan kuadratnya sekarang sudah jadi nih, min X kuadrat tambah 40X. Nah, sehingga kita bisa mencari A, B, dan C di dalam persamaan tersebut. Betul ya? A-nya itu min 1 ya di sini. B-nya itu ini gitu ya, 40, sedangkan C-nya
0 ya, tidak ada konstanta. Nah, kalau sudah seperti ini kan kita lihat, nih, tadi seperti yang Pak Wandi sampaikan lagi ya, luas maksimum kita menggunakan rumus tadi apa? Diskriminan per min 4A, gitu ya. Kita masukkan di sini ya, jadi diskriminan tadi itu B kuadrat min 4 kali A kali C gitu ya, per min 4 kali A ya. Kita masukkan ya, B kuadratnya dari 40 kuadrat ya, dikurangi 4 kali A kali C. Ini udah lebih cepat ya, karena C nya 0, jadi nanti berapapun hasil di sini tidak pengaruh gitu ya, karena dikali 0, jadi dikurangi langsung 0 gitu ya. Bawahnya min 4 dikalikan A nya itu min 1. Nah gitu. Jadi sekarang kita lihat hasilnya ini 1600 ya, 1600. Nah, yang bawah dibagi min 4 kali min 1 positif 4. Nah, jadi luasnya kurang lebih 400 cm persegi. Nah, dijawab ya. Nah, sekarang untuk menjawab berapa panjang dan lebarnya gitu ya. Ini kan kita lihat bahwa luasnya itu 400 cm persegi ya. Kemungkinan panjang dan lebarnya itu bisa diprediksi sama kita, yaitu bisa 20 cm dan juga 20 cm. Gitu. Nah, kalau kita coba ya dengan rumus tadi, sumbu simetri itu apa? Misalnya kita pakai P min B per 2A gitu ya, min 40 ya, B nya 40 per 2 kali A, 2 kali A nya min 1 ya, min 1 sama dengan 40 per min 40 per min 2, itu sama dengan 20 kan gitu. Nah, gitu. Tebak ya. Ini lebarnya juga dengan rumus yang sama gitu. Maka hasilnya juga sama 20 gitu. Nah, jadi akan ada pertanyaan, Pak, ini tidak menjadi persegi panjang. Ya, memang karena di sini kata-katanya tadi maksimum. Jadi bisa saja ini panjang ukuran yang maksimum juga 20 cm tercapai misalnya. Juga ini juga menjadi lebar yang maksimum gitu tercapai ya, begitu. Jadi panjang dan lebarnya yaitu 20 cm. Oke, terima kasih anak-anak, semoga paham. Bisa diulang lagi materinya. Jika ada yang kurang bisa kalian tanyakan ke Pak Wandri. Oke, terima kasih. Salam matematika.